warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Septi Pramitasari dengan NIM 13519101139 dari kelas A319. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mikrobiologi teori. Di sini saya akan menjelaskan tentang bakteri. Bakteri adalah suatu organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Mereka dapat hidup di lingkungan yang bergerak baik di dalam maupun di luar tubuh manusia. Bakteri dikatakan sebagai prokariota karena organisme ini bersel tunggal. Bagian atau struktur sel bakteri. 1. Kapsul. Terdapat pada lapisan luar dinding sel dan menghasilkan lendir. 2. Dinding sel. Terdapat di luar membran plasma. Fungsinya untuk memberi bentuk pada bakteri dan lapisan pelindung. 3. Sitoplasma. Terdapat zat gelatin di membran plasma ini yang mengandung bahan gelatin dengan ribosom, tempat reaksi metabolisme pada bakteri. Keempat, membran sel atau plasma yang tersusun dari fosfolipid dan protein, berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar sel bakteri. 5. Fili merupakan rambut-rambut akar yang tumbuh dari dinding sel, seperti flagel, tetapi ukurannya lebih pendek dan bentuknya kuku. 6. Flagella merupakan bulu cambuk pada dinding sel, fungsinya untuk alat gerak. 7. Ribosom, organel kecil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein atau dibuatnya protein. 8. Nukleus, yaitu tempat berkumpulnya DNA kromosomal bakteri. Bentuk-bentuk pada bakteri. Yang pertama, bulat yang disebut koki. Contohnya Staphylococcus. 2. Silinder berbentuk seperti kapsul atau basilur. Contohnya Bacillus atharacis. 3. Spiral atau spirilia. Bentuknya ini lengkung atau melengkung. Contohnya Treponema pallidum. Perbedaan bakteri eukariot dan prokariot. Prokariot merupakan kelompok organisme yang inti selnya bersifat prokariot, tidak memiliki membran inti, tidak memiliki nukleus. Eukariot merupakan kelompok organisme seperti fungi, hewan, tumbuhan, serta manusia. Sel ini memiliki nukleus sejati dan seluruh daerah di antara nukleus dan membran yang membatasi sel disebut sitoplasma. Ukuran bakteri. Bakteri ukurannya sangat kecil jika dilihat dari mikroskopi. Rata-ratanya berdiameter 1,25 mm atau 1:1 nanometer. Bakteri terkecil memiliki panjang 0,15 sampai 0,35 nanometer. Bakteri terbesar memiliki panjang 13 sampai 15 nanometer. Perkembangbiakan bakteri. Umumnya bakteri berkembang biak dengan pembelahan binar atau membelah diri. Pembelahan ini terjadi secara langsung dan satu sel membelah menjadi 2 sel anakan, dan setiap sel anakan akan terus membelah diri menjadi DNA dalam jangka waktu antara 15 sampai 20 menit. Pertukaran materi genetik pada bakteri disebut rekombinasi genetik yang terbagi menjadi 3, yaitu 1. Transformasi. Bakteri mendapatkan DNA dari lingkungan sekitarnya. Bakteri memiliki protein di permukaan tubuhnya yang dapat mengenal DNA dan
dengan jenis bakteri. Jika bakterinya menjadi DNA, maka akan menyerap DNA tersebut ke dalam tubuhnya. Kemudian DNA akan menyatu sehingga mengubah strukturnya. Kedua, transduksi, yaitu terjadi ketika bakteri mendapatkan DNA dari virus bakteriofas, yaitu virus yang menginfeksi bakteri. Virus tersebut akan menyatu dengan DNA bakteri, dan bakteri tersebut tidak akan mati semuanya. Jika virus melakukan reproduksi secara lisogenik, materi genetik virus akan turut dengan pembelahan bakteri. Ketiga, konjugasi, proses pertukaran materi genetik pada bakteri atau perpindahan DNA dari satu bakteri ke bakteri lainnya. Bakteri ini hanya mengirimkan DNA pada bakteri lain. Setelah itu, pilus yang terbuat dari protein fleksibel. Mekanisme bakteri akan menimbulkan penyakit, mulai dari berkembang biak secara berlebihan, menghancurkan jaringan tubuh secara langsung, hingga menghasilkan racun yang membunuh sel-sel tubuh, dan bakteri hanya bertahan lama dalam tubuh setelah berhasil menginfeksi. Macam-macam bakteri yang sering ditemukan atau umum terdengar, yaitu 1. Bakteri Salmonella typhus pada penyakit tipus. Kedua, bakteri Mycobacterium tuberculosis pada penyakit TBC paru-paru. Ketiga, bakteri Yersinia meningitis pada penyakit meningitis atau radang selaput otak. Keempat, bakteri Clostridium tetani pada penyakit tetanus. Kelima, bakteri Haemophilus influenza pada penyakit influenza atau flu. Keenam, bakteri Fibrocoma pada penyakit kolera. Cara bakteri memperoleh makanan. Pada bakteri autotrof, terdapat bakteri fotoautotrof. Bakteri ini menghasilkan makanan sendiri, yaitu membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari. Bakteri kemoautotrof. Bakteri ini membuat makanan sendiri dengan cara bantuan reaksi kimia. Pada bakteri heterotrof, bakteri pengurai. Bakteri ini mendapatkan makanan dengan cara menguraikan organisme yang sudah mati. Bakteri parasit. Bakteri ini mendapatkan makanan dengan cara menginfeksi tubuh. Bakteri bersimbiosis mutualisme. Bakteri mendapatkan makanan dengan cara menumpang pada tumbuhnya dan memberikan keuntungan pada organisme yang ditumpanginya. Jenis-jenis bakteri berdasarkan lingkungan uap. Yang pertama, aerob, yaitu bakteri ini menimbulkan oksigen gas untuk bertahan hidup. Kedua, anaerob, bakteri yang telah membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup. Sebagian besar bakteri ini terdapat pada saluran pencernaan. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.